ketika hati tergerak, jangan menahan. Karena kalau kita menahan, kita khawatir esok kita pergi mau menemui dia, dia sikonnya sudah berada di tempat yang berbeda. Karena itu banyak orang-orang susah yang sebenarnya kita harus menjangkau. Tapi ini tergantung pada niat baik kita, punya hati yang kira-kira kita perlu melihat ini sebagai sesama kita. Jadi kita tidak membedakan siapapun dia, dari mana, suku, agama, dan ras. Gue podcastkan ceritamu. Penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial bulan Desember 2021 lalu langsung loh sama Pak Presiden Joko Widodo, tapi diwakili oleh Ibu Menteri Sosial. Dan siapa lagi kalau tidak lain tidak bukan yang pernah muncul juga nih di Kick Andi, ada Om Sakarias Atapada. Halo Om Saka. Selamat sore Karan. Selamat sore, tapi beta mau sapa dengan Om Mobi karena ini yang paling terkenal di Facebook. Biasa orang semua bilang ini Om Mobi. Oh iya, orang langsung tahu ini siapa. Iya toh? Betul, nah, betul. Om Mobi ini buat kawan yang mungkin sudah pernah nonton dan hobi nonton Kick Andy. Om Mobi ini pernah hadir di Kick Andy karena menginisiasi sebuah gerakan Rp1.000 alias geser. Geser ya. Nah, ini gerakan ini bet sempat nonton kemarin juga, karena beta mau review lagi, jadi putar YouTube. Jadi beta nonton kembali waktu Kick Andy wawancara dengan Om Mobi ini sudah mulai berdiri 2015. Ya. Nah, ini luar biasa sekali Om Mobi. Apa sih yang membuat Om Mobi menjadi perintis, dan juga teman-teman, kayaknya Om Mobi ada 2 orang teman lagi ya kalau tidak salah ya, menjadi perintis ini, geser ini, gerakan Rp1.000. Bisa terpikirkan begitu tuh? Baik, terima kasih Kak Rami. Jadi kita bulan Juni 2015 itu, tapi sebelum bulan Juni 2015 itu kan kita sering ke kampung halaman. Di mana kampung halaman? Melang. Di mana itu? Di Desa Lemur Tengah. Oh. Itu dia masuk Kecamatan Alor Tengah Utara. Alor, kakak dorang berarti ya. Ini kita pun kakak dorang, kita dan kita. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu itu luangkan waktu ke kampung halaman. Kalau hari-hari lain, Senin sampai Jumat ya, beta kerja kebetulan beta di WWF. Oh. Itu sebuah yayasan yang bergerak di lingkungan hidup. Betul. Dan kurang lebih 28 tahun saya ada di WWF, dan kerja beta adalah di sosial. Nah, ada banyak pengalaman, pengetahuan yang ada dalam pikiran beta. Tapi pengalaman dan pengetahuan ini kira-kira mau tuangkan kemana? Nah, karena itu pada saat jalan-jalan ke kampung halaman itu banyak sekali potensi sumber daya yang ada di sana. Tapi di sisi lain juga ada permasalahan, banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketong bisa atasi. Nah, ketika beta ke sana itu ada jembatan yang rusak, ada jalan yang sudah rusak. Tapi di situ beta berpikir bahwa tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang muda di kampung halaman. Ya. Artinya tidak melihat dari sisi pemerintah ya, ini melihat dari sisi inisiatif masyarakat duluan sebagai anak kampung. Apakah anak kampung? Ya, jadi sebaiknya kita harus buat sesuatu begitu. Nah, jadi beta berpikir bahwa kira-kira ini harus masuk ke mana? Pendekatannya seperti apa? Lalu beta mulai foto kondisi jalan itu sampai di Kupang. Beta buat akun Facebook namanya Mobi Pada. Lalu kondisi jalan beta coba-coba saja posting ke akun beta. Beta hanya bilang bagaimana kakak-kakak, apakah kita bisa patungan atau kita bisa sumbang Rp1.000. Dengan catatan nanti 1.000 ini kalau dikumpulkan, kita akan bangun atau perbaiki 6 titik ruas jalan yang dari Lubang menuju Desa Lakwati. Itu ada 4 atau 5 desa jalurnya harus lewati. Oh. Jadi begitu posting itu kurang lebih 15 sampai 20 menit itu kan banyak yang respon. Kebetulan yang respon itu adalah mereka yang berteman, yang notabene
orang-orang Abui. Artinya ada marga yang sama, saudara yang sama. Jadi mereka tahu bahwa jalan itu pernah mereka lewati juga. Nah itu mereka respon. Nah ketika mereka respon itu langsung, kira-kira ini caranya bagaimana? Karena kita ada di berbagai tempat, toh. Ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, beta ada di Kupang, lalu ada teman-teman yang di Kalabahi. Jadi salah satu jalannya hanya melalui media sosial, yaitu Facebook. Oke, kalau begitu, ketong pertanggungjawabkan semua kegiatan ini. Setiap aktivitas yang ketong lakukan setiap hari itu harus diposting. Nah, karena mereka juga respon, itu dengan cepat kita bergerak satu bulan. Jadi penggalangan dana itu 1 bulan. Lalu hari H yang kami sudah tentukan itu langsung eksekusi 6 titik ruas jalan yang memang dirasa sangat berat, dan itu puji Tuhan berjalan dengan baik. Eksekusi 6 desa juga itu artinya ibaratnya jalan. Jadi jalan itu menghubungkan 6 desa tersebut. 6 desa. 6 desa dan anak mudanya tidak mau melakukan apa-apa begitu ya. Tapi dengan adanya Omobi baru akhirnya berinisiatif begitu. Dan melalui gerakan ini itu sistemnya secara gotong royong. Jadi dana yang kami kumpulkan itu tujuannya beli semen. Sementara untuk material lainnya misalnya batu, pasir, kerja itu kita libatkan pemerintah desa, warga setempat. Jadi pada saat kerja itu sistemnya tetap gotong royong ya. Berarti harus ada yang menggerakkan dulu berarti. Nah, Omobi salah satu nih. Ini persoalan menggerakkan. Sebenarnya gotong royong yang sudah diwariskan oleh kita punya leluhur. Betul. Itu sebenarnya masih tetap kita lakukan sampai dengan saat ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menggerakkan, siapa yang mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga dan lain-lain untuk melihat dari sisi kepentingan umum. Dan ini juga merupakan panggilan hati. Kalau kita lakukan dengan hati, saya rasa tidak ada masalah. Betul. Karena sudah ada niat dari hati ya. Satu lagi yang menarik bahwa dari jalan kemudian menjadi rumah ibadah, kemudian juga ada rumah, begitu ada sekolah, bahkan sampai membantu pengobatan orang-orang yang tidak mampu. Itu benar begitu? Betul. Omobi. Jadi setelah 2015 di bulan Juni dan Juli itu kita rabat jalan. Itu kami lihat lagi ada sebuah postingan itu menggambarkan tentang kondisi salah satu sekolah negeri, SD negeri di mana? Alor. Di Alor juga. Ya. Dari postingan itu kami lihat memang sangat parah karena itu tanahnya berlantai tanah, dindingnya masih pakai bambu aur, lalu atap juga pakai bambu dan itu sudah bolong semua. Jadi kalau siang tetap kena terik matahari, kalau malam atau misalnya hujan itu mereka guru dan murid itu setengah mati. Kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika posting itu langsung maksudnya respon. Begitu kami lihat itu langsung tergerak hati. Dan dari postingan itu kan kebanyakan ya namanya siapapun bisa berkomentar atas sebuah berita itu. Banyak yang mengkritisi pemerintah atau pihak-pihak yang punya kepentingan di situ. Pasti gitulah ya. Saya hanya bilang kalau memang peduli kampung halaman, mari kita geser. Betul, mari kita geser. Gerakan dan ketika mereka merespon bahwa oke, kita geser, saya bilang itu harus bergerak cepat karena kita tidak bisa diam sesaat langsung lepas itu. Betul. Ya, jadi kalau mau kawal sampai penuh. Saya langsung bilang, oke, besok datang di rumah. Nah, kebetulan adik yang posting kondisi sekolah itu juga ada di Kupang. Saya panggil datang di rumah, lalu kita langsung pembagian peran. Nah, ini bagaimana nanti penggalangan dananya. Jadi aksi itu kami posting, setiap relawan itu posting, lalu ada semacam kesepakatan kami bahwa ini banyak yang sumbang, banyak yang peduli terhadap masalah lingkungan. Nah, karena itu kita pakai satu buku rekening. Buku rekening itu atas nama pribadi, tapi itu diposting juga, sehingga semua orang tahu bahwa walaupun itu atas nama pribadi seseorang,
tapi ini sudah Geser. jadi milik geser. Nah, Betul. itu sampai sekarang. Baik. Jadi siapapun yang sumbang dalam bentuk apapun itu kami selalu terdata. Dan itu semuanya posting di Facebook. Gerakan Rp1.000 geser, ada buku dananya juga yang masuk dan itu sudah masuk ke kasnya geser begitu. Penggalangan dana juga bukan hanya dari media sosial ataupun pengumpulan secara manual ya, tetapi juga melalui penjualan ya. Ada beberapa berjualan gitu. Apa yang dijual itu? Jadi sampai dengan saat ini dari 2015 sampai 2022 saat ini 2022 itu kita jualannya ada banyak macam. Baju kaos juga kita jual, topi, bahkan pin geser. Terus selain untuk baju, topi dan pin, kita juga sementara misalnya rantangan berjalan lah. Jadi ada pernah kami melakukan kegiatan-kegiatan rantangan berjalan itu seperti misalnya ayam panggang, atau misalnya jagung bose atau jagung ketema. Enak itu. Bahkan hari ini teman-teman relawan yang ada di Kupang sementara buat telur bumbu penggalangan dana untuk bantu Opa Yohanes di Kabupaten Melaka. Itu terkait dengan beda rumah. Beda rumah. Jadi ini akibat dari badai Seroja tahun lalu. Lalu Opa ini rumahnya sudah tidak layak lagi, sudah hancur, sehingga ketika teman-teman relawan di Melaka informasikan ke kita, maka kita sama-sama berupaya untuk membantu Opa melalui pembuatan rumah. Nah, sampai saat ini kami masih melakukan penggalangan dana. Nah, ini menarik sekali. Dulu kan Om Mobi sendiri toh untuk geser nih. Sekarang anggota sudah berapa banyak? Ya, kalau dulu waktu itu kegiatan geser baru di Kabupaten Alor toh. Dan itu saya bersama Om Omri, Om Apul dan teman-teman yang ada di Alor. Tapi untuk sampai saat ini geser ini sudah menyebar ke Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Melaka, lalu di Manggarai, Larantuka juga sudah pernah kami bantu. Aksi geser di Ende juga kami lakukan, dan untuk daratan Sumba itu Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya sedang dilakukan juga. Teman-teman relawan ada di sana, termasuk Saburai Jua. Jadi kurang lebih sebagian besar kabupaten untuk di wilayah di NTT kami sudah sempat ya, sudah dibantu. Ya, selain untuk geser di NTT, Kalimantan Selatan juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana, mereka membuka hati untuk melakukan aksi yang sama melalui gerakan Rp1.000, dan itu ada di Kalimantan Selatan termasuk dari Papua. Tapi Papua itu mereka informasikan kondisi anak-anak sekolah yang kekurangan pakaian seragam, dan itu kita relawan yang ada di NTT mendukung upaya-upaya itu, menggalangkan dana, lalu dananya kami berikan kepada guru-guru yang ada di sana. Nanti mereka belanja kebutuhan murid-murid itu. Setelah itu nanti mereka harus pertanggungjawabkan melalui postingan tadi bahwa bantuan ini sudah sampai. Sudah dilakukan. Nah, satu lagi, tadi Om Mobi bilang ada bantuan pengobatan, terus juga ada bedah rumah tadi ya untuk sekolah, anak-anak sekolah dan sebagainya. Sebenarnya ada tidak ya syarat dari geser sendiri nih untuk membantu itu kategori-kategori atau klasifikasinya seperti apa begitu Om Mobi? Apakah yang seperti ini, kemudian tadi juga disampaikan bahwa melalui postingan ya, lebih banyak melalui postingan begitu. Bisa sampai ke postingan itu seperti apa prosesnya juga, dan kategori yang dibantu itu yang seperti apa juga nih Om Mobi? Jadi terkait dengan aksi geser untuk masalah beda rumah, pembangunan sekolah itu di bidang pendidikan, bahkan di lingkungan hidup, di bidang kesehatan, itu lebih banyak kami melihat postingan-postingan dari orang-orang yang memposting kondisi kesehatan anak atau kesehatan orang. Misalnya dia kena penyakit tumor atau kanker, ketika itu diposting, disitulah kami akan komunikasi. Tapi ini kan banyak postingan dan banyak jenis penyakit yang muncul misalnya dari sisi kesehatan. Saya selalu bilang bahwa kalau ketika kita membuka
berita atau membaca sebuah berita, melihat sebuah berita, kalau hati tergerak jangan tahan. Tapi kalau kita butuh 5-10 menit, maka pikiran kita sudah berubah. Iya. Nah, artinya kadang-kadang kita berpikir bahwa jangan-jangan ini kalau kita bantu nanti dia tampak enak begitu, dia seenak saja bikin lagi atau dia kasih tahu keluarga yang lain. Nah itu berarti bahwa kita kehilangan kesempatan untuk membantu orang itu. Jadi kalau hati tergerak jangan tahan, lakukan sesuatu, karena kita juga tidak tahu besok atau lusa kita bisa masih bisa bertemu dengan dia atau tidak, menyapa dia atau tidak. Itu yang pertama. Nah kalau kita sudah dapatkan, kami sepakat dalam grup bahwa oke, kita bersedia galang dana untuk membantu orang sakit ini. Maka pendekatan yang kita lakukan adalah bertemu dengan pihak pasien, bertemu dengan pihak keluarga. Setelah bertemu dengan pihak keluarga, itu kita minta kesediaan mereka. Karena setidaknya Geser selalu memposting kondisi orang, dan disitulah kalau ada saudara-saudara yang membantu dengan dana atau dengan jenis bantuan yang lain, maka tentu itu kita pertanggungjawabkan melalui Facebook. Nah kalau pihak keluarga dengan pasien setuju, kami selalu dari sisi kesehatan khususnya orang sakit, kami selalu tanyakan ada BPJS ada tidak. Nah ketika itu tidak ada, kami fasilitasi bertemu dengan pihak-pihak yang punya kepentingan, punya program, misalnya lewat pustu sampai penanganan kesehatan itu sakit itu sampai di dokter. Nah tapi itu kita mulai fasilitasi sambil kita posting untuk penggalangan dana. Ketika dana itu sudah cukup dan pasien ini juga sudah bersedia untuk secara mental dirawat, dia bersedia untuk dirawat ke rumah sakit, kita antar sampai ke rumah sakit. Ya, Kira-kira baik. begitu. Seperti itu. Nah, tadi mengenai penggalangan dana, Ya. apakah memang dana semua dari Geser ini yaitu dari Rp1.000 tersebut, atau mungkin ada donatur tetap begitu dari Geser tim, atau yang memang sudah tahulah begitu? Betul. Jadi ada beberapa lembaga yang sementara ini juga membantu gerakan Rp1.000. Salah satunya adalah KKND Foundation. Oh, sejak kemarin diundang langsung seterusnya sampai detik ini masih terus disupport ya? Sampai detik ini KKND Foundation masih membantu Geser. Sudah bangun 2 sekolah di Kabupaten Alor, itu pendanaan dari KKND Foundation. Ya. Oh begitu ya. Dan juga dari orang-orang yang memang kita bilang menjadi donatur lah, tapi bukan donatur tetap. Cuman sudah beberapa kali mereka bantu orang-orang atau bantu saudara-saudara kita yang sementara dalam keadaan sakit ataupun beda rumah melalui gerakan Rp1.000. Jangka waktu pengumpulan dana sampai bisa terkumpul seperti yang diinginkan itu dari tim Geser, teman-teman Geser tuh kira-kira berapa lama selama ini? Jadi pengalaman kami, dari pengalaman kami itu, misalnya beda rumah, kalau kita mau beda rumah saat ini juga kami langsung posting. Nah, ketika uang sudah dirasa cukup untuk beli material, misalnya semen, itu kita langsung beli sambil lakukan penggalangan dana. Dan jadi tidak terkumpul sampai 3 bulan atau 4 bulan dulu baru kita eksekusi, tidak. Tapi kalau kita merasa bahwa ini sudah bisa beli, jadi secara bertahap. Ya, secara materialnya ya. Kalau uang ini sudah bisa, dana ini sudah bisa beli semen 10 sak atau 6 sak untuk masalah fondasi, kita langsung keluarkan. Nah, ketika kita keluarkan itu selalu kita dokumentasikan. Jadi teman-teman dengan masyarakat yang ada di lokasi tersebut itu sudah lakukan, sudah mulai bangun. Sampai kita memastikan bahwa rumah ini sudah jadi dan mereka sudah bisa tempati. Yang keren dari tim teman-teman Geser ini selain mengumpulkan dana nih, ternyata tenaga juga ikut diberikan ya. Ini yang hebat dari teman-teman Geser. Bukan hanya langsung serahkan gitu,
entah material diserahkan aja silakan dibangun, tidak ya, tetapi ikut bekerja, ikut juga memastikan bahwa semen ini digunakan dengan benar, pembangunannya juga ikut bangun begitu ya Om Mobi ya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita bicara soal lingkungan ya Om Mobi, itu kan Om Mobi juga basicnya WWF ya. Nah, WWF ini kan juga bagian dari lingkungan. Ada tidak gerakan geser yang mensupport tentang lingkungan? Jadi dari 2015 sampai sekarang kami salah satu bidang geser itu adalah bidang lingkungan hidup. Kegiatan yang kami sudah lakukan beberapa kali di Alor maupun di Kota Kupang, bahkan di Labuan Bajo juga kami sudah pernah lakukan, yaitu masalah sampah, pembersihan sampah di tempat-tempat yang kami merasa bahwa ini memang harus dibersihkan, misalnya sepanjang pantai yang ada di Alor. Dan itu kami kerjasama, artinya kerjasama dengan komunitas-komunitas teman-teman lain yang ada di Alor yang memang peduli terhadap masalah lingkungan hidup. Yang berikut, kami juga pernah lakukan pengumpulan sampah di Labuan Bajo. Di Kota Kupang sendiri juga sudah kami lakukan. Selain masalah sampah, penanaman bakau. Jadi kami turut hadir bersama dengan kelompok bakau yang ada di Alor untuk turut melakukan. Jadi pelestarian lingkungan bagi kami itu adalah bagian. Jadi tidak hanya kita lihat sisi manusianya, tapi lingkungan juga, karena kedua ini hal yang sangat penting. Ya. Benar. Kalau lingkungan tidak sehat, dia akan berdampak ke manusia. Manusia juga akan tidak sehat ya dari segi kesehatan ya, bicara soal jasmani. Tapi rohani juga pengaruh itu kalau lingkungannya betul. Jasmani dan rohani harus sejalan. Dua-dua sejalan. Oke, Om Mobi, beta ini penasaran sebenarnya. Karena Om Mobi bisa tampil di Kick Andy itu tahun 2018 ya, nah, di Kick Andy, dan kemarin baru 2021 Desember tuh dapat Satya Lencana yang sekarang Om Mobi udah pakai nih ya. Waduh, bangga sekali pakainya. Namun kita bicara yang di Kick Andy duluan. Karena sampai bisa dipanggil oleh Kick Andy? Karena kan setahu beta tuh untuk masuk di Kick Andy bukan sembarang orang, Betul. Jadi memang saya sendiri, bahkan mungkin teman-teman lain juga, kami sama sekali tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kami akan diundang, mendapatkan penghargaan atau diundang oleh Kick Andy. Ini kami berjalan dengan hati. Fokus kami adalah membantu orang-orang susah dan melihat kalau ada gedung-gedung sekolah yang memang dirasa kurang layak dan perlu kita bantu. Nah, kami sama sekali tidak pernah berpikir bahwa kami akan hadir di sana. Tapi mungkin melalui dengan postingan di Facebook, di Instagram, lalu mereka melihat bahwa dari pihak Kick Andy melihat bahwa ini satu gerakan yang baik, sehingga tiba-tiba kami dihubungi bahwa gerakannya Om Mobi dan kawan-kawan ini kami ingin lebih jauh mendekati dengan teman-teman geser untuk menggali informasi lebih jauh, sehingga waktu itu ya dipanggil. Jadi mereka tim krunya datang ke Alor, bertemu dengan saya, dengan Om Omri dan kawan-kawan, terus melihat langsung kira-kira seperti apa aktivitas Gerakan 1000 ini. Dan memang puji Tuhan waktu itu di 2018 kami diundang ke sana sebagai narasumber, inspirator untuk bicara tentang aksi kemanusiaan. Oh, berarti timnya datang dulu ya? Lihat betul tidak? Begitu ya? Dong survei lah ibaratnya ya? Timnya datang untuk lihat langsung, mengambil gambar, lalu wawancara dengan saya dan teman-teman. Terus mereka langsung sampaikan bahwa nanti 2-3 hari lagi dihubungi. Sudah dikasih tahu bahwa langsung ke sana. Langsung ke sana ya? Wow, dan itu semua difasilitasi? Ya, difasilitasi oleh Kick Andy ya, keren banget, luar biasa. Dan ternyata memang benar, Om Mobi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terus satu lagi, kalau ini Satya Lencana, karena ada pencerita juga ini. Itu lagi, jadi soalnya menyangka juga. Tidak pernah menyangka bahwa negara akan memberikan penghargaan. Itu satu berkat yang Tuhan berikan untuk kami komunitas geser melalui saya. Dan saya juga kaget waktu itu dari Kemensos, dari pihak Kemensos hubungi Dinas Sosial Provinsi, lalu tiba-tiba saya dihubungi bahwa ini atas nama Sakria Satapada. Saya bilang iya, ini tolong isi biodata semua karena
kamu diusulkan menjadi calon penerima Satya Lancana Kebaktian Sosial 2021. Jadi saya juga tidak tahu kira-kira ini sumbernya dari mana, siapa yang memberikan rekomendasi. Ternyata waktu itu puji Tuhan itu dari Ki Kendi, dari Ki Kendi Sow. Jadi Ki Kendi memberikan rekomendasi kepada Kemensos dan Sekretariat Militer Kepresidenan untuk mengusulkan nama saya menjadi calon penerima. Nah, melalui surat, berdasarkan surat dari Ki Kendi, dari Kemensos bersurat ke Dinas Sosial Provinsi NTT dan Kabupaten Alor. Lalu waktu itu saya dipanggil untuk mengisi biodata dan juga beberapa pertanyaan yang memang itu menjadi patokan alat ukur bagi Kemensos dan Sekretaris Militer Kepresidenan. Nah, saya kurang lebih 2 bulan mengisi biodata dan profil tentang aksi geser dari 2000 dokumennya. Ya, dokumen tentang aktivitas geser itu lalu kirim ke Kemensos. Dan di bulan Desember saya dihubungi bahwa Om Mobi menjadi salah satu dari 11 orang di Indonesia untuk menerima Satya Lancana. Bangga dong ya pasti ya. Jadi sesuatu yang saya tidak bisa bayangkan. Tapi begini, Om Mobi, orang baik tuh kan kalau bisa dihitung begitu ya, bisa dihitung lah dari 1 sampai 10 mungkin ada sekian lah orang baik. Ada tidak hal yang membuat Om Mobi menjadi Om Mobi yang seperti ini, yang peduli dengan orang lain? Ada pengalaman begitu dari Om Mobi yang membuat Om Mobi menjadi founder gitu dari geser ini, perintis dari geser? Pengalaman pribadi dari hidup, mungkin dulu Om Mobi pernah susah juga atau bagaimana begitu, dibantu sampai akhirnya muncullah seorang sosok Om Mobi yang sekarang. Sedikit cerita tentang pengalaman saya yang memang sebenarnya beta sudah bisa lupa. Mungkin ya ini bagian dari saya. Beta juga pernah susah. Beta pernah susah tinggal dengan orang. Ya, jadi begitu Bapak meninggal di 1980, saya datang ke Kupang ikut mama kecil sekolah, terus masuk SMP dan SMA itu saya tinggal dengan orang saudara orang Sabu. Beta tinggal dan memang tujuan beta adalah sekolah. Tapi pengalaman yang sangat berharga waktu itu sedikit saya cerita. Itu beta sekolah di waktu SMA di SMA 1. Tapi jalan kaki dari SMA ke Nunhila. Satu hal yang sampai saat ini baru saya ternyata dapatkan bahwa memang Tuhan uji beta ketika beta dalam keadaan kesulitan. Jadi kelas 1 SMP beta temukan satu orang yang usianya kira-kira mungkin 25 atau 25 tahun. Jadi ada om satu, dia itu cacat. Dia di depan RRI jam 5 sore. Waktu SMP kelas 1, SMA kelas 1. Beta kan pulang. Nah, kalau dari majikan kalau kasih uang bemo kan beta sering sisipkan. Karena tujuannya pingin beli ya semacam celana, karena tinggal di orang, kita lihat orang lain punya anak kalau pakai celana panjang kan kita juga. Jadi itu tujuannya adalah uang itu simpan, nanti kalau sudah cukup beli pakaian ya beli pakaian. Nah, beta ketemu itu orang, dia minta 500 rupiah. Dan memang waktu itu hanya ada 500 rupiah di beta punya saku. Beta hanya kasih dia, tujuannya dia bilang ke siapa? Beta mau pi tapi besok ada doi, dia bilang. Sudah beta bilang, om ini kebetulan ada 500 yang om minta. Jadi om cepat sudah karena sesore. Dia orangnya cacat. Naik kelas 2 SMA, beta ketemu dia lagi di orang yang sama. Beta ketemu dia di katedral, depan katedral. Minta 1.000 rupiah, beta kasih. Nah kebetulan hanya ada 1.000. Dan itu berturut-turut beta ketemu dia dengan sekitar 3 kali beta ketemu, dan beta merasa bahwa mungkin itu sudah ini yang menjadi bagian dari beta punya hidup. baik.
Nah, yang paling terakhir nih ya, Mobi bisa sampaikan juga kepada masyarakat untuk mau ikut geser gerakan Rp1.000. Jadi untuk saudara semua, yang beta mau pesan kepada kita saudara-saudara semua bahwa membantu orang ketika kita dalam keadaan susah maupun kita dalam keadaan duka, ketika hati tergerak, kita selalu berupaya untuk membantu sesama. Karena bagi beta, berbuat baik itu hasilnya tetap baik. Kalau bukan menemukan orang baik, akan ditemukan orang baik. Dan ketika kalau kotong berbuat dengan hati yang tulus, kotong akan merasa semacam ada kegelisahan atau kesusahan. Ini tergantung dari perasaan kita, tapi Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang indah buat kita. Yang berikut adalah ketika hati tergerak, jangan menahan. Karena kalau kita menahan, kita khawatir esok kita pergi mau menemui dia sikonnya sudah berada di tempat yang berbeda. Karena itu banyak orang-orang susah yang sebenarnya kita harus menjangkau. Tapi ini tergantung pada niat baik kita, punya hati yang kira-kira kita perlu melihat ini sebagai sesama kita. Jadi kita tidak membedakan siapapun dia, dari mana, suku, agama, dan ras. Baik, itu dia pesan dari Om Mobi buat kita semua. Intinya, tetaplah berbuat baik.